mau susu. Mau susu. Tambahan pengawet. Mau susu. Mau susu. Ih, udah gak sabar ya? Amat ini. Ayo, aduh, gimana sih kalian ini? Aduh, bagaimana? Mau susu. Susu segar tanpa bahan pengawet. Mau susu. Susu segar tanpa bahan pengawet. Setiap langkahku, semua Waalaikumsalam. Kek, susunya. Kasih, ini uangnya. Kasih ya, Kek. Main dulu dong di tempat kakek. Jangan buru-buru. Rumah kakek kosong. Maaf, Kek, nggak bisa. Soalnya mau nganterin pesanan lagi. Misi ya, Kek. Kenapa sih nih hari ini? Dapat pelanggan ibu-ibu rempong, kakek-kakek genit, pakai kempes lagi ban sepeda gue sekarang. Alah, nggak ngertiin gue banget sih lo. Apaan sih barang rongsokan kayak gini ngalangin jalan? Bisa nyetir gak sih lo? Lu yang ngalangin, lu yang marah gimana sih lu? Lo tuh tahu nggak? Kalau sampai tadi sepeda lo nyenggol mobil ini, lo tuh nggak akan bisa ganti. Mobil ini tuh mahal harganya. Nggak usah lebay. Bemper lo nggak kenapa-napa. Lebay apaan sih? Udah lah sayang, nanti kita lama-lama tetanus deket-deket dia. Gak usah diladenin. Yuk, kita pulang aja. Yuk. Hati-hati kalau jalan. Lo yang hati-hati. Wow, belagu dasar lo. Sepeda kan capek. Assalamualaikum. Yuhu. Susumu. Permisi. Assalamualaikum. Mana sih orangnya? Mau susu. Halo. Mau susu. Woi. Jangan main nyosor gitu aja lo. Ih, muncul tuh bilang-bilang dong. Kaget tahu. Yeh, lo sendiri yang sewot. Ngapain? Mas penjaga kosan ya? Mas tolong panggilin orang yang namanya Bayu dong. Nyari Bayu. Kalau gue bantuin, gue dapet apa nih? Ya nggak dapet apa-apa lah. Orang minta tolong doang, pelit amat sih. Oh gitu, minta tolong doang ya? Oh, gue inget. Tadi Bayu tuh ke arah situ tuh, ke samping rumah. Sini, sebelah sini. Yuk, ikut gue. Sini. Bye. Bye, lo dicari ini, bye. Ayo. Cari sini, nih, sini. Mana sih? Sini dia. Bye. Kok nggak ada sekarang? Dia main di genteng biasanya. Biasanya gitu, bahkan sampai genteng atas tuh. Bener. Mbak Iseng anaknya. Gue baru inget. Di dalam. Ayo, Bye. Bye, udah cari ini, Bye. Ayo. Ini sih kamarnya si Bayu nih. Tapi orangnya kayak nggak ada. Kosong. Di luar mungkin. Yuk. Bye. Tunggu. Aduh, dari tadi tuh udah mondar-mandir naik turun tangga. Sebenarnya Bayu di mana sih? Tadi sih gue lihat beneran kesini, tapi udah nggak ada lagi tuh anak. Gue kenal banget kok, gue deket banget sama dia, akrab. Bye. Ayo. Iya, gue mau ke depan, lo mau nitip apa?
Enggak usah. Duluan aja, ntar gampang gue beli sendiri. Jadi kamu yang namanya Bayu ya? Hah? Aduh, namanya Bayu. Aduh, diinjek kaki gue. Purin. Sakit tahu. Lagian lu sih, masa bilangin gue kayak penjaga kosan. Itu balasan buat orang jahil kayak kamu. Ini susunya nih. Ogah, semua orang kayak lo lagi. Tunggu, bentar. Stop. Apa lagi sih? Lu main pergi aja, gue belum bayar. Lu tuh jadi penjual susu jangan jutek, jangan galak. Ntar susu lo nggak laku gimana? Repot hidup lu. Yaudah mana sini? 20.000. Tunggu nih lagi nyari. Tuh, 20.000. Buset deh. Duitnya lecek amat kayak kebalan abang odong-odong. Nggak apa-apa kan masih duit juga, masih laku tuh. Kalau misalnya nggak bisa beli susu, nggak usah beli. Jangan kayak orang kaya deh laganya. Ini nggak tahu aja siapa gue. Makasih susunya. Enak nih susu. Iya, beneran enak. Bu, Ibu, aku makan di kedai aja ya Bu ya. Buru-buru nih kesiangan. Ibu tuh udah masak, udah makan aja sebentar kok. Loh, kok Ibu pakai seragam? Mau kemana? Ibu diterima kerjaan jadi asisten rumah tangga. Terus ibu kerja deh mulai hari ini. Kok nggak bilang-bilang sama aku? Kalau ibu bilang-bilang, pasti ibu nggak dikasih izin sama kamu. Lagian juga ibu kan kerjanya di rumah pengusaha. Gajinya itu gede. Daripada kemarin ibu kerja di pabrik, gajinya cuma sedikit. Udah gitu, ibu pulang pergi. Pulangnya pas maghrib, jadi ibu kan bisa masakin buat kamu. Iya, tapi kan aku khawatir sama Ibu. Ibu tuh nggak seharusnya nyari uang. Yang harusnya nyari uang tuh aku. Di dunia ini kan, Ibu cuma punya aku. Kamu juga udah kerja keras. Mengantar susu, jadi pelayan di kedai ayam. Feb, utang almarhum ayah kamu itu banyak. Iya Bu, aku tahu. Udah deh, kalau misalnya kayak gitu, Ibu kalau misalnya nggak betah langsung keluar aja ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon aku. Ya? Ya, ibu sayang sama kamu. Aku 100 kali lebih sayang sama Ibu. Semuanya jadi 65.000 Mbak. Oh iya. Ya, makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Mereka orang-orang beruntung, nggak kayak aku. Aku harus kerja keras buat bisa makan. Apalagi ibu, udah tua masih juga harus kerja. Aduh, orang bang lagi. Gimana nih? Iya Mbak. Pesan dong. Mau pesan apa? Ayamnya 2 ya. Ayamnya 2 ya. Terima kasih ya Mbak. Silakan tunggu dulu. Sebelum kamu memulai bekerja di sini, sebaiknya kamu baca dan pahami kontrak ini. Iya Bu. Dan nanti dulu, kalau kamu melakukan kesalahan, kamu saya potong gajinya 50%. Mengerti? Baik Bu, saya paham. Perkenalkan Bu, nama saya Mira. Saya nggak perlu tahu nama kamu, apalagi bersentuhan tangan dengan kamu. Yang penting kamu di sini harus bekerja dengan benar. Baik Bu. Bu, panggil saya Nyonya. Baik Nyonya. Sekarang kamu kerja. Permisi.
Aduh. Ini kenapa banget sih ini, Bu? Kenapa ngamut gini ya? Gue kangen banget sama papa. Semua sudah siap, Nyonya. Malam, Mam. Hai, Ren. Waduh, kayaknya Mama lagi nungguin Randy makan malam bareng nih. Iya dong, udah pasti. So, how your business? Everything okay? Of course dong, Mam. Selama masih ada Randy, perusahaan semuanya baik-baik saja. Good. Kamu harus seperti itu. Jangan kayak adik kamu tuh. Kerjanya nggak jelas, seruntulan. Bikin malu keluarga aja. Gimana kalau mulai sekarang kita nggak usah ngomongin lagi Bayu. Biarin aja dia urusin hidupnya sendiri. Nggak penting buat kita. Ya, Mam ya? Iya sih. By the way, gimana sama Stella? Mama tuh udah serak banget loh sama dia. Dia anaknya baik, terus Mama tuh udah sayang sama dia. Kamu cepetan deh nikah sama dia. Nanti Mama buatin pesta yang mewah banget. Oke, Mam. Sebentar lagi Randy ngobrol sama Stella soal rencana pernikahan kita. Tapi kalau Randy udah nikah, yang diundangnya cuman pejabat-pejabat tinggi. Nggak mau orang-orang susah. Randy malu, Mam. Ya? Itu udah pasti dong. Kamu kan tahu levelnya kita tuh seperti apa, ya kan? Oke. Mbak, pesan makan dong. Lapar banget nih. Maaf mas, kita udah tutup mas. Ya elah, Mbak. Pesan 1 porsi doang. Ini tukang nasi goreng langganan saya depan kos lagi nggak jualan. Maaf mas, tapi restoran kita udah tutup. Lah, Lu? Lu kan bukannya tukang susu tadi pagi? Kembaran nih. Lu berdua kembar ya? Kok mirip banget? Restoran ini udah tutup. Nih lo pulang, karena gue juga mau pulang, capek. Lo hebat banget ya. Pagi jadi tukang susu, malam jadi kasir. Hebat. Ngomong-ngomong, gue pesen lah 1 aja. Bodoh amat. Ya elah, aku bodo amat. Nanti kalau gue pulang dari sini, terus gue kelaparan, gue pingsan, nggak ada yang nolongin gue, terus ibu kos gue nyariin gue nggak pulang-pulang gimana? Lo mau tanggung jawab? Ya cari restoran lain lah. Lagian ayamnya sama nasinya juga udah habis. Itu ada ayam 1, tuh. Tinggal tambahin nasi, jadi 1 paket. Ayolah. Nih, gue bayar deh ah. Gue bayar 2 kali lipat tuh. Semuanya 20.000. Nih, ambil aja kembaliannya. Nggak usah dibalikin. Lu nggak mau kembaliannya? Gue udah ikhlas nih, nggak apa-apa buat lo aja, buat ongkos pulang. Udah nggak usah, ambil aja. Dikasih rezeki nggak mau dia. Ibu gimana hari pertama kerjanya? Majikannya galak nggak? Baik. Nyonya Win itu salah satu pemilik mall di Jakarta. Namanya tuh Denci gitu deh. Hah? Punya mall, Bu? Ya ampun. Aku aja ke mall bisa dihitung jari. Pasti rumahnya gede banget ya, Bu? Rumahnya itu udah kayak istana. Gede banget. Terus gimana? Kamu kayaknya capek banget sih. Iya, Bu. Aku lupa cerita sama Ibu. Aku tadi hampir ditabrak, Bu, sama mobil. Udah gitu yang punya mobilnya sombong banget lagi. Orang mobilnya gak kenapa-napa, masa minta ganti? Kamu yakin? Kamu gak apa-apa? Ada yang luka gak? Ya, Bu, aku gak apa-apa. Aku bisa jaga diri kok. Iya, sayang. I see you soon ya. I miss you so bad. Bye. Sayang?
Beb, lo kamu kok ada di sini? Kamu bukannya lagi meeting? Sayang, kebenaran ada kamu. Aku mau ngobrol sama kamu sebentar ya. Kemarin, mama aku udah nanya rencana pernikahan kita. Kamu udah siap kan? Beb, kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh buat ngomongin itu. Sayang, denger ya. Kita ini udah tunangan dari 6 bulan lalu. Sebelum papa aku nggak ada. Udah lama kan? Iya sayang, I know. Tapi kan kamu tahu kerjaan aku tuh padat banget. Aku harus ngurus butik, belum lagi besok aku harus visit ke Singapura lihat butik yang di sana. Besok kamu ke Singapura? Kok nggak bilang sama aku sih? Iya sayang, soalnya mendadak banget. Aku baru dikabarin sama manajer toko di sana. Kalau dress di sana itu udah out of stock, jadi aku harus ke sana. Tapi aku janji ya, setelah urusan aku semuanya selesai, kita bakal bahas ini. Ya kamu jangan ngambek dong, ya? Iya sayang. Ya udah kalau gitu aku besok ikut antar kamu ke Singapura ya. Jangan Beb, nggak usah. Aku tahu banget kerjaan kamu kan di sini padat banget. Kamu harus meeting sama klien, kamu harus ketemu pejabat ini, pejabat itu. Aku nggak mau kamu nanti capek, ya? Aku bisa handle sendiri kok, oke? Ya udah kalau gitu. Aku ke kantor dulu ya. Oke sayang, hati-hati ya. Aku bukanlah penyair handal, sungguh aku tak menggombal. Mamanya mana? Lagi tidur Mbak, jangan dibangunin ya. Oh iya, makasih ya Dek. Apa yang ku rasa di hatiku tertulis namamu serta di setiap Bisa bicara dengan Feby Rasti? semua kasihku hanya Iya betul Pak. Pak maaf ya Pak, saya secepatnya akan bayar kok Pak. Tapi jangan ditagih terus ya Pak. Ini bukan dari bank, ini dari kepolisian. biar tahu rasa. Apa? Kepolisian? Jangan bercanda ya. Jangan bikin gue sport jantung deh. Iya lagian lo lebay banget sih. Orang mau pesan susu seger juga dikira debt collector. Oh, aku inget nih. Kamu yang kemarin ngerjain aku kan 2 kali. Awas aja ya kalau sampai sekali lagi ngerjain dapat panci gosong kamu. Nggak usah lebay deh. Ngomong-ngomong, kok lo nggak datang sih? Gue nungguin nih. Loh, emangnya kamu langganan? Ya gue langganan lah. Lo pikir gue nggak mampu? Jangankan botol susunya, pabrik-pabriknya gue beli. Alah, bayar pakai duit odong-odong aja sombong. Sekarang aku mau tanya, kamu dapat nomor aku dari mana? Pasti dari bos aku kan? Ih, GR banget lo. Lo denger ya, di botol susu lo ada nomor telepon agen lo. Dari situ gue dapetnya. Lagian ngapain sih kita ngebahas nggak penting kayak gini? Iya, sama nggak pentingnya kayak kamu. Waduh, nggak sopan banget nih orang. Aduh, ibu kan pernah bilang jangan pernah mengecewakan pelanggan. Kalau tuh cowok belagu sampai ngadu ke bos, terus kalau aku dipecat gimana? Siapa pemilik cinta yang tiada duanya? Akulah pemiliknya. Yang pasti. Pinggir woi! Woi! Dia lagi. Oh, lu, Bay. Gua kira tukang ojek. Tapi kalau dilihat-lihat, pantas juga lu jadi tukang ojek ya? Ren, lo nggak perlu ngerendahin gue. Gue nggak pernah ngusik hidup lo. Ya bagus lah. Oh iya, mulai sekarang lu nggak usah lagi pulang ke rumah. Mama juga udah nggak butuh sama lu. Rumah itu peninggalan papa, bukan punya lo. Ya gue berhak dong pulang pergi ke rumah itu. Gini deh, Bay. Ngelihat hidup lu yang berantakan. Nih, hitung-hitung hadiah dari gua. Buat lu ambil. Gue nggak butuh ya. Dari ngelukis gue juga bisa hidup. Udah, lu simpen aja. Nggak akan ada yang ngambil. Kayak ginian. Dah. Pinggirin motornya, gua mau lewat nih. Rese.
Iya pergi jauh-jauh lah. Ganggu aja. Kayak ada bunyi handphone. Ada bunyinya tapi nggak ada orangnya. Orang bang lagi. Apakah kau tahu dan kau menghilang? Semua pesanan sudah Mbak. Terima kasih sudah memesan. Tumben tuh cewek nggak ada di sini. Kangen juga ribut sama dia. Mas, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, mau pesen. Selamat siang. Feb, tolong kamu layani tamu ini ya. Saya mau buat laporan dulu. Iya, Pak. Wah, kalau dilihat-lihat cowok ini ganteng juga ya. Pesan apaan? Cepetan deh. Ngantri nih yang pesen nih. Buset, yang ngantri cuma gue doang. Udah, pokoknya gue mau pesen makanan yang paket, udah sekalian sama minum. Terus yang lagi diskon, yang murah pokoknya. Lu tuh kesini pesen yang mahal gitu dong. Pesen yang murah, nggak modal amat lo jadi orang. Ini kenapa sih suka-suka gue? Udah pokoknya gue pesen yang itu deh, yang murah. Berapa? Cepetan, semuanya 20.000. Cepetan, mana sini? Aku cari kamu, tapi nggak ketemu-temu. Di mana kamu? Duitnya bukan duit odong-odong lagi kan? Baru tuh, dari ATM. Nah, gitu dong senyum. Dari kemarin, jutek mulu, berantem mulu. Kalau senyum gini kan cantiknya kelihatan gitu, keluar. Gombal lu. Emang rambut gue gombal? Milik cinta yang tiada duanya. Kamu kok nggak balik-balik? Lagi ada masalah ya? Ngapain juga balik? Di kosan juga kerjaannya ngelukis atau enggak baca buku. Gimana bisa ngelukis coba kalau kayak gini? Sorry nih ya kalau aku lancang. Jadi tadi siang itu aku nggak sengaja ngelihat kamu berantem sama cowok. Emangnya kamu kenal sama cowok itu? Tunggu deh. Jadi yang tadi tuh nguping elu. Gue pikir tuh suara HP siapa. Gue nyari-nyari nggak ada orangnya. Gue hampir tuh nyangka ini pohon pasti ada penunggunya. Gak siapa yang nguping. Tadi itu aku nggak sengaja lewat terus ngelihat kalian berantem. Enak aja, nggak nguping kok. Les aja kerjaannya. Tapi ngapain juga lo tahu ya? Nggak penting banget. Ya, bis aneh aja gitu. Kamu punya temen yang sombong. Kamu tau nggak? Cowok itu tuh ya, kemarin hampir nabrak sepeda aku, tau nggak mobilnya? Terus nih, ceweknya keluar dari mobil ngomong gini. Lo tuh ya, cewek kampungan, nggak akan bisa lah ganti mobil gue. Mobil gue tuh mahal harganya. Kesel gak? Sombong banget jadi orang. Tawa lagi. Kenapa tawa? Iya, abisnya lo lucu aja praktekin orang sampai segitunya banget. Ya emang kayak gitu. Tapi tunggu deh. Tadi pagi kan gue telepon lo tuh. Terus kenapa lo panik ya? Pas gue bilang gue dari bank. Emangnya lo ada masalah apa sama orang bank? Maaf, aku nggak bisa jawab. Aku pulang dulu ya. Tunggu bentar. Sorry ya. Oh iya, lo pulang naik apa? Aku sih nggak bawa sepeda. Kayaknya naik angkot deh. Oh iya, aku mau ngasih susu buat kamu.
Nih, aku tadinya tuh mau nganterin ini sama Upin. Ini bukannya susu dari tadi pagi ya? Udah basi dong. Tunggu. Pasti lo lagi nungguin angkot. Tadi supir angkotnya bilang kok sama gue, kata dia mau pulang cepet, mau ketemu sama keluarganya, mau makan bareng di rumah. Alah, ngarang aja. Beneran? Kalau gue saranin sih mendingan lo ikut sama gue anterin daripada lo di sini sendirian, tadi gangguin sama kolong wewe. Ih, takut. Jangan nakut-nakutin dong, gue tuh takut sama setan tahu. Iya, takut sih takut, tapi jangan nyosor gitu dong. Lagian sih, ngomongnya sembarangan. Iya, gue baik nih nawarin lo. Banterin pulang. Mau gak? Iya, betul. Mau mampir dulu gak? Kayaknya gue harus balik deh, udah malam banget. Ibu, Ya ampun Feby, kemana aja sih? Ibu teleponin tuh HP-nya mati. maaf Bu, aku HP-nya lowbat, jadi mati. Malam Bu, saya Bayu temennya Feby. Oh, temennya Feby di Mau Susu? Bukan. Atau yang di Resto Ayam Kukuk? Bukan juga. Terus di mana? Bayu ini pelanggan barunya Mau Susu Bu. Dia itu pelukis. Nak Bayu, makasih ya udah mau nganterin Feby. Ibu tuh khawatir banget kalau dia pulang selalu malam terus. Iya Bu, saya nggak keberatan kok. Bu, ya udah, Ibu masuk dulu ya. Makasih ya, Nak Bayu. Iya Bu. Mau susu. Hai. Hai. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih. Yang ditunggu-tunggu, aku apa mau susunya nih? Iya, mau susunya lah. Yaudah kalau gitu aku pergi lagi ya. Feb, bentar. Kamu ada waktu nggak? Aku mau nunjukin sesuatu di dalam. Boleh sih, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya aku harus antar pesanan lagi. Oh, enggak kok, enggak lama. Bentar doang. Mau ya? Boleh. Nah, ini kamar aku. Aku tak lagi menggombal, ku hanya menyusun kata mesra. Ini semua kamu yang bikin, Bay? Iya, semua ini aku yang lukis. Soalnya kan aku hidup dari melukis. Kalau ada yang pesan lukisan, aku langsung buatin tuh. Oh. Di setiap langkahku, semua Kalau itu siapa? Kok mirip banget sama kamu, Bay? izinkan aku bersama. Itu bokap. Udah meninggal dari 6 bulan yang lalu. Karena serangan jantung. Pasti papa kamu berarti banget ya buat kamu, Bay. Sama kayak ibu aku. Aku di dunia ini cuma punya ibu aku. Karena papaku juga udah meninggal. Kamu anak tunggal? Iya. Kalau kamu? Terus ibu kamu tinggal di mana? Kok kamu ngekos? Kenapa nggak tinggal bareng aja gitu sama ibu kamu? Tunggu. Aku tuh cuma nanya satu loh. Kamu nanya banyak banget. Kayak orang lagi piknik. Maaf, aku kan pengen tahu. Ya udah pokoknya jangan diomongin lagi, oke?
Ini lukisannya bagus banget deh. Kau terima karena ku jamin kasihnya. Aku suka deh. Oh iya, kamu belum jawab pertanyaan aku waktu itu. Kenapa kamu dikejar-kejar sama orang, Bang? Pengen tahu banget sih kamu urusan aku. Kepo deh. Pengen tahu dong. Kan aku perhatian sama kamu. Perhatian. Perhatian sama siapa? Ini sama perut aku. Sama perut aku udah lapar banget, jadi mesti dikasih makan. Masa? Iya, nggak masak hari ini, kita makan di luar. Yuk. Yuk. Tak semanisku aku ungkapkan cinta. Aku harap kau terima karena ku jamin kasihnya. Sang jawara cinta. Oh manis buah kelapa. Tak semanis gula siapa pemilik cinta. Yang tiada duanya akulah pemiliknya. Yang pastinya sang jawara cinta. Yang tiada duanya akulah pemiliknya. Oh ya? Padahal kantin itu terkenal enak banget. Baik. Halo. Ngapain lo di sini? Lo habis makan di tempat itu? Tempatnya orang susah? Bisa ya lo makan di tempat kayak gitu? Kamu diem aja sih. Ini cowok yang aku ceritain waktu itu. Diemin aja. Males gue. Beb, kamu inget gak sih? Itu kan cewek yang waktu itu ngalangin jalan kita. Kok bisa ya Bayu jalan sama cewek kayak gitu? Rendah banget seleranya. Stella, lo boleh ya menghina gue, tapi jangan pacar gue. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Kami ingin bertemu dengan Ibu Mira. Sebentar ya. Bu. Iya. Iya. Ibu Mira. Iya, saya. Maaf Ibu Mira, kami hanya mengingatkan. Sebulan lagi adalah masa tenggang pembayaran hutang almarhum Pak Arif. Iya, kalau sampai kewajiban Ibu tidak terpenuhi, rumah ini terpaksa kami sita. Dan kamu, jangan pernah menghindar dari telepon saya. Oke kalau gitu, kami permisi. Iya, Pak. Gimana, Bu? Bulan ini, gaji kamu saya potong 50%. Ngerti? Tapi Nyonya... Beresin. Beresin! Kamu gimana sih, Mira? Pas bunga ini kan harganya mahal. Kamu pasti nggak bisa gantinya. Pembantu yang baru mecahin vas kesayangannya Mama yang Mama beli di Prancis. What? Ma, kenapa sih Mama masih aja hire orang kayak gitu? Mam, emangnya Mama mau apa? Nanti lama-lama dia pecahin barang-barang Mama yang lain. Ma, kalau aku jadi Mama, itu orang udah aku pecat. Udah aku suruh pulang, Ma. Bener tuh.
kamu pesen dong, Mbak. Gimana sih orang mau beli nggak dilayani? Saya, Pak, saya ingin bakal bayar, Pak. Bayar apa, Feb? Ini, Pak, masalah pribadi saya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Febi, seharian ini saya lihat dan perhatikan kamu. Kerjaanmu hanya bengong dan ngelamun saja. Apapun masalahmu, kamu harus kerja secara profesional, Feb. Iya, Pak, saya minta maaf, Pak. Saya nggak akan ngelakuin lagi, Pak. Udah, mendingan gini. Mendingan Ratna yang jaga bagian kasir, kamu ke bagian dapur saja dulu ya. Iya, Pak. Mikirin kamu gitu lagi siang. Aku kangen kamu, tahu aku rindu kamu. Yang dimana kamu sekarang? Aku sabar, aku kesal, aku bete yang kok kamu gitu. Nih cewek udah mencuri hati gue. Sedikit pun pikiran gue nggak bisa lepas dari Febi. Ada kabar Kami hanya mengingatkan, sebulan lagi adalah masa tenggang pembayaran hutang almarhum Pak Arif. Kalau sampai kewajiban ibu tidak terpenuhi, rumah ini terpaksa kami sita. Mama. Bayu, tumben kamu datang. Hah? Iya, Mah. Kemana aja kamu, Nak? Kenapa lu kesini? Kehabisan uang? Atau lu berubah pikiran, pengen kerja di tempat papa? Sorry ya, nggak ada tempat buat lu, Bay. Randy, apa sih kamu? Maaf ya, Mah. Bayu baru bisa nengokin Mama sekarang. Soalnya Bayu baru nyelesain beberapa lukisan sih. Oh iya, Mah. Bayu baru aja selesai buat lukisan ini. Ini lukisan almarhum Papa. Nanti Mama pajang ya di kamar. Ini mirip banget sama papa kamu. Mama nggak mungkin pajang ini, Bayu. Makanya Mama tuh nggak mau di rumah ini tuh ada satu lukisan papa kamu. Ma, Papa sudah meninggalkan kita dari 6 bulan yang lalu. Harusnya Mama bisa move on dong. Mama kembali lagi ke kehidupannya Mama. Bayu akan terus mendukung Mama kok. Ya. Bay, lu apa-apaan sih? Selalu bikin Mama sedih. Lu gak usah sok-sok mikirin Mama deh. Lu urus diri sendiri aja lu gak becus. Lu kenapa sih? Cari gara-gara mulu? Ini urusan gue. Apa urusan sama lu? Udah dong, cukup. Kalian itu kakak beradik. Kenapa sih nggak pernah akur? Hah? Ma, Mama sendiri yang bilang kan, cuman aku yang bisa ngurusin Papa. Perusahaannya Papa, iya kan? Gak kayak Bayu, Ma. Jadi mulai sekarang, Mama gak perlu lagi denger omongan Bayu. Gak penting. Ren, lo denger ya. Lo boleh ambil semua perusahaan Papa, lo ambil. Karena gue tahu, lo terobsesi banget jadi pemilik perusahaan Papa. Kalau gue terobses jadi pelukis. Ngerti lo? Udah cukup. Bayu, denger Mama ya. Kayaknya kamu ada baiknya kamu menikah deh. Mama akan jodohin kamu sama anak kolega Mama. Biar hidup kamu tuh lebih terarah, ya nak? Ma udah. Bayu nggak mau dijodohin sama siapapun, oke? Mama udah ngatur hidup Bayu sebelumnya. Sekarang Mama juga mau ngatur siapa jodohnya Bayu. Bayu nggak mau, Mah. Bay. Tuh kan? Mama lihat sendiri. Udah deh, nggak usah didengerin. Udah, nggak usah dilihat. Gelap semakin gelap hariku tanpamu. Apakah kau tahu dan kau menghilang? Kau
nggak kenal sama cowok itu. Kok seperti temennya Feby ya? Assalamualaikum. Ibu. Salam. Loh, Ibu kok udah pulang sih? Ibu kenapa? Tadi tuh ada masalah sedikit. Ibu tuh mungkin karena kejadian tadi siang jadi nggak konsentrasi kerjanya. Terus ibu jatuhin vas bunga kesayangannya Nyonya Win. Hah? Terus? Ya udah, gaji ibu dipotong 50%. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada Nyonya Win pecat ibu, dia masih baik sama ibu. Tapi ibu tuh sebel banget sama anak pertamanya Nyonya Win sama pacarnya. Dia tuh kayak pengen ibu dipecat gitu. Mereka tuh kenapa sih, Bu? Jangan mentang-mentang mereka orang kaya ya terus bisa nindas ibu kayak gini. Udahlah, Ibu nggak usah kerja lagi sama mereka. Feb, kalau ibu nggak kerja, utang kita itu kan masih banyak. Kita cuma dikasih kesempatan 1 bulan lagi. Dan kau menghilang, kau menghilang, kau menghilang, kau hilang. Randy kakak gue. Tapi nggak pernah selama ini lindungin gue. Malah pengen jadi rival gue sekarang. Dan kau menghilang. Si Bayu ini kemana sih? Ya, tadi dihubungin nggak bisa. Ada kabarnya lagi. Ngapain juga sih gue mikirin dia? Ih, masa gue suka sama dia? Nggak mungkin lah. Yang tiada duanya aku lakukan. Ren, tumben lo ngajakin gue ketemuan. Mulai sekarang, lu jangan lagi pulang ke rumah. Gara-gara karya lo, nyokap sekarang sedih, gak mau keluar kamar. Emangnya kenapa sih? Gue cuma pengen mama tuh move on. Gak ada maksud lain. Gak perlu ungkit-ungkit masa lalu. Ren, emang gue salah ya? Kalau gue bikin karya untuk papa. Lagian kalian semua kan nggak tahu apa yang gue kerjain, ya kan? Nggak ada yang tahu. Gue nggak perlu tahu, nggak perlu tahu. Gue tahu, lu itu anak kesayangan bokap. Apa yang lu mau pasti diikutin. Sekarang bokap udah nggak ada. Terus lu mau rebut nyokap dari gue? Iya. Ren, lo denger gue. Apa yang lo punya gue nggak tertarik. Gue udah nyaman sama hidup gue sekarang. Ingat ya, hidup lo sama sekali gue nggak tertarik. Pusing aku yang mikirin kamu, kamu itu lagi siang. Aku kangen kamu, tahu aku rindu kamu. Yang dimana kamu sekarang? Aku sabar, aku kesal, aku bertiak. Hey Feb, maaf ya telat. Baru juga sejam. Tumben minta ketemuan di sini. Iya, soalnya lagi bosen aja di kosan. Kemarin kemana? Kok nggak bisa dihubungin? Oh, kemarin aku lagi ribet banget nyelesain lukisan. Iya. Kok kamu nggak kerja? Lagi ngamut aja. Aku capek, Bay, hidup kayak gini. Aku capek jadi orang miskin. Aku pengen pergi aja gitu yang jauh. Aku nggak salah denger nih. Setahu aku Feby tuh orangnya semangat banget loh. Ceria, happy. Kok sekarang jadi kayak gini? Ya karena aku nutupin selama ini, Bay. Semenjak ayah meninggal, dia ninggalin banyak banget utang. Ayah coba bisnis kanan kiri tapi selalu gagal. Dan akhirnya kita semua yang harus nanggung utangnya. Dan dalam waktu sebulan kalau kita nggak bisa bayar, rumah kita disita, Bay. Oh gitu. Kalau boleh tahu,
utang ayah kamu berapa ya? 200 juta. Mana mungkin aku sama ibu bisa dapat uang segitu. Mau kerja jungkir balik juga gak akan dapet. Apalagi gajinya ibu baru dipotong gara-gara mecahin vas bunga. Aku tuh benci banget sama majikan ibu. Aku benci sama Nyonya Win. Nyonya Win? Iya, pemilik mall Densi itu. Kamu kenal? Enggak, aku nggak kenal. Nggak mungkin lah aku kenal orang sepenting itu. Tapi kalau sekedar tahu sih ya akan tahu juga gitu. Jadi ternyata ibunya Feby kerja sama mama. Kalau aja Feby tahu siapa gue. Lebih baik jangan deh. Nah, gini aja. Gimana kalau sekarang untuk menghibur kamu aku traktir kamu makan? Makan steak gimana? Emang kamu punya uang? Uang? Ada. Aku baru jual lukisan. Baru laku 1 sih. Cuma ada lah. Mau? Ya udah. Feb, bentar deh. Aku mau... Gini, aku mau jujur soal perasaan aku sama kamu. Jujur apa? Jujur kacang hijau. Ih, apaan sih? Sebel. Ih, jangan sebel dong. Kalau kamu sebel, aku juga sebel nih sama kamu. Maksudnya sebel tuh senang betul gitu. Bisa aja. Aku sayang sama kamu. Aku cinta. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku janji sama kamu, aku akan ngejaga kamu, melindungin kamu, bahkan aku akan ngebahagiain kamu. Aku percaya kok sama kamu. Jadi kamu mau? Aku nungguin kabar darimu, tapi kamu kagak ada kabar Beb, kok kamu mau sih pacaran sama gembel kayak aku? Gembel apaan sih? Aku tuh kagum tahu sama kamu. Tulisan kamu tuh bagus-bagus. Walaupun emang kadang kamu suka... Aduh, sakit. Tapi nggak apa-apa sih, aku suka. Kok dicubit sih? Tapi aku juga kagum sama kamu. Kamu itu pekerja keras tau nggak? Terus nggak pantang menyerah lagi. Aku aja yang cowok kadang-kadang suka malas-malasan gitu. Ya, tapi kan seenggaknya kamu nggak punya utang kayak aku sama ibu. Siapa bilang? Aku tuh di sini merantau tau nggak? Aku nyari uang, kerja keras buat kirim uang ke ibu di kampung. Kalau misalnya aku nggak kirim uang ke ibu aku bisa makan apa coba? Terus hubungan kamu sama si cowok sombong itu apa? Oh, itu senior aku dulu di kampus. Memang suka gitu orangnya, suka rival-rivalan gitu nih. Sekarang aja dia jadi bisnismen nih. Masih suka kayak gitu. Padahal kan aku hidupnya gini-gini aja. Feb, bentar. Stella. Kamu pesan table duluan ya, nanti aku nyusul. Oke, sayang. Feby, kamu tunggu sini sebentar ya. Mau ngapain lo kesini? Lo sengaja ya mata-matain gue? Asal lo tahu ya, semua yang lo lihat itu nggak seperti yang lo duga. Benny itu teman bisnis gue. Siapa yang mata-matain lo? Lagian nggak mungkin lah teman bisnis. Gandengan lagi.
Itu kan cewek yang waktu itu maki-maki gue. Lah, kok dia kenal juga sama pacarnya seniornya? Gak nyangka gue. Lo tega banget ya mengkhianati kakak gue. Padahal kakak gue cinta mati sama lo. Tahu apa sih lo tentang Randy? Randy aja nggak pernah anggap lo sebagai adiknya. Pokoknya awas aja ya. Kalau sampai lo bilang sama Randy, gue nggak akan segan-segan ngancurin hidup lo. Gue nggak takut. Feb. Dia nggak takut sih kamu lagi tidur ya? Ran, gue cari lo kemana-mana. Lo harus denger gue. Lo mesti ninggalin Stella. Dia cewek nggak baik buat lo. Maksud lu apaan sih? Oh, sekarang lu mau rebut Stella dari gua. Kasian banget sih lu. Lu apaan sih, Ren? Selalu berpikiran negatif tentang gue. Lu denger gue ya. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Stella jalan sama cowok lain, gandengan. Lo mau punya istri kayak gitu? Sekarang mana buktinya? Stella itu lagi ke Singapura untuk urus butiknya. Lo usah cari gara-gara deh. Masa lo nggak percaya sama gue sih, Ren? Gue berhadapan langsung sama Stella. Gue lihat dia. Gue masih nganggap lo saudara gue. Gue pengen yang terbaik buat lo. Gua nggak percaya, ya. Paling lu mau rebut Stella dari gua, terus lu ambil perusahaan papa juga dari gua, iya kan? Mikirnya gitu. Iya, lu apa lu? Hah? Apa lu? Stop. Main pukul lu, hah? Ini apaan sih? Kalian tuh kakak beradik. Kok malah ribut? Hah? Ada apa sih nih? Hah? Baik, denger ya. Kalau lu bisa buktiin diri lu lebih baik dari gua, lu jual lukisan-lukisan busuk lu itu, ya? Oke, gue akan buktiin. Kalau gue lebih pantas dari lo. Bayu. Bayu pulang. Bayu, ini ada apa sih, Ren? Dia mah yang cari gara-gara. Udah deh. Nih Bu, masakan aku. Mulai sekarang, Ibu nggak usah bawa sisa makanan dari sana lagi. Ibu seneng banget. Ternyata tuh kamu emang anak yang pengertian. Gimana kabar Bayu? Baik. Tadi aku habis ketemu sama dia. Anak ibu lagi jatuh cinta ya? Kok kelihatannya mukanya seneng banget sih? Enggak, aku lagi nggak jatuh cinta kok. Oh iya, ibu kemarin malam itu kayak ngelihat Bayu lagi di rumahnya nyonyawin. Tapi sih samar-samar ibu lihatnya dari belakang. Tapi kalau bener dia ngapain ya ke rumahnya nyonyawin? Salah lihat kali Bu. Bayu tuh pernah cerita Bu sama aku. Dia merantau ke sini. Ibunya sih katanya petani di Yogyakarta. Sederhana banget kok. Dia orangnya baik banget tau Bu. Berbakti banget sama orang tua. Kayak kamu dong, anak yang berbakti sama orang tua. Ibu doakan semoga kamu cocok ya. Amin. Yang penting hubungan kalian itu harus saling jujur. Gak ada yang ditutup-tutupin. Iya Bu. Jam segini lagi. Feby pasti nelfon gue terus nih. Iya Bay, bentar, aku udah siap. Pagi Pak. Mbak Feby, Anda tidak lupa kan? 7 hari lagi, Anda dan ibu Anda harus melunasi hutang-hutang ayah Anda sendiri. Iya Pak. Kalau Anda tidak bisa membayar hutang, lebih baik sekarang Anda keluar dari rumah ini. Kami tidak mau berbuat kasar pada kalian.
masalah gue nggak ada apa-apanya dibandingin Feby. Gue harus ngelakuin sesuatu. Dan ingat, tolong pengertiannya. Permisi. Barusan orang bank datang lagi. Waktu kita tinggal 7 hari, Bu. Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu jadi ngelibatin kamu. Ya udah, kita ikhlaskan aja. Semoga nanti ada gantinya, ya. Terus kita mau tinggal di mana, Bu? Bayu kemana sih? Nggak ada kabarnya. Dihubungin nggak bisa. Pemilik cinta yang tiada Mau susu? Bye. 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 Yuhu. Mau susu? Bye. Bye. terbang bersamamu, tenggelamkan aku. Mana sih ini orang? Gelap semakin gelap hariku tanpamu. Apakah kau tahu? Dan kau menghilang. Aktif sih. Dihubungin nggak bisa. Dipanggil-panggil juga nggak nyaut. Mana sih? Bye. Bye. Bayu. Kemana sih ini orang? Maafin gue, Feb. Gue belum bisa nemuin lo. Gue butuh waktu sendiri buat nyelesain lukisan gue. Semoga lo bisa ngerti ya. Pagi buku sayang. Feby, kok tumben kamu kesini? Aku mau ngasih susu buat ibu. Biar ibu kerjanya semangat. Ya ampun, kamu kok perhatian banget sih sama ibu. Iya dong, Feby kan anak ibu. Yaudah kalau gitu aku berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata pacarnya Bayu itu anaknya Bu Mira. Kalau gitu, aku bisa lebih gampang jalanin rencana aku buat ngerjain mereka.
susu, mau susu. Mau susu. Au! Au! Kokom! Kokom Mira! Astaga, kemana sih? Kokom! Kokom Mira! Kokom! Mira! Iya Nyonya, ada apa Nyonya? Siapa yang ambil cincin berlian saya di kotak yang biasa? Terus yang terakhir beresin kamar saya itu siapa? Saya Nyonya. Tapi maaf, kalaupun ada kotak perhiasan Nyonya, saya nggak berani pegang Nyonya. Saya juga Nyonya. Sejak tadi kan saya masak di dapur Nyonya. Jangan kamu ya pelakunya. Hah? Saya tuh masih ingat kamu tuh butuh duit. Baru kemarin kamu bilang sama saya. Demi Allah, bukan saya Nyonya. Heh, kamu saya pecat ya? Kamu saya pecat sekarang juga. Saya mohon Nyonya, jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini Nyonya. Ya Allah, siapa yang tega memfitnah aku? Halo? Iya, saya sendiri, Pak. Ini dari rumah sakit mengabarkan bahwa anak ibu ada kecelakaan. Anak saya kecelakaan. Feby, kenapa bisa sampai kayak begini? Udah ibu gak usah khawatir, aku gak kenapa-napa kok. Kamu udah kayak begini, kamu bilang gak kenapa-napa. Jadi tadi habis ketemu sama ibu, ada orang yang sengaja nabrak aku dari belakang, Bu. Astagfirullah. Kamu kan gak punya musuh, Nak. Ya aku juga nggak tahu, Bu. Tadi mobilnya cepet banget lewatnya, jadi aku nggak sempat ngeliat orangnya siapa. Malahan aku nggak enak sama ibu. Kalau kayak gini kan aku jadi nggak bisa kerja. Masa ibu yang harus kerja? Udah, kamu gak usah pikirin itu. Yang penting kamu sembuh ya. Feby, ini pesangon kamu. Maaf, saya tahu dengan kondisi badan kamu seperti ini, kamu sudah tidak mungkin lagi untuk bisa bekerja di restoran ini. Iya, Pak. Saya mengerti. Kalau gitu saya pamit dulu, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, terima kasih. Mas Ucil, minta tolong banget ya anterin pesanan susunya. Soalnya lagi nggak bisa nih, kakinya sakit. Oh iya Mbak, semoga kaki Mbak cepat sembuh ya. Iya. Yaudah aku berangkat dulu Mbak ya. Ya. Hati-hati ya. Iya Mbak. Terlalu banyak cerita indah gue bersama Mau Susu dan restoran ayam. Karena mereka juga gue jadi ketemu sama Bayu. Bay, kamu kemana sih? Di saat aku butuh kamu nggak ada. Kamu jahat, Bay.
Aku janji sama kamu, aku akan ngejaga kamu, ngelindungin kamu. Bahkan aku akan ngebahagiain kamu. Setiap langkahku, semua kasihku hanya untukmu. Izinkan aku bersama. Maaf ya, Pak Toto, nunggunya lama. Ini lukisan yang Bapak pesan. Terima kasih sekali lagi untuk tertarik dengan lukisan-lukisan saya. Sama-sama, Pak. Saya sangat suka, kagum dengan lukisan-lukisan Anda. Oh, ternyata si Bayu bisa juga jual lukisan. Tapi sayang, Mama nggak peduli sama lu, Bay. Mama cuma peduli sama gua. Febri, nih, Ibu buatin teh buat kamu. Ibu kok nggak kerja? Ibu libur. Kamu jangan sedih ya. Ibu sebenarnya kemarin dipecat sama Bu Win. Hah? Dipecat? Ya. Gara-gara bacain vas bunga lagi, Bu? Bukan itu masalahnya. Ibu dituduh mencuri cincinnya Nyonya Win. Padahal bukan ibu pelakunya. Kayaknya ada yang memfitnah ibu deh. Ya ampun, Bu. Ibu yang sabar ya. Kenapa sih, Bu, hidup kita begini banget? Aku capek deh. Kamu tuh jangan bilang gitu. Kamu itu masih muda. Masih banyak kesempatan. Apapun yang terjadi sama kita, kita hadapin bersama. Ibu kan udah ngerasa aman deket kamu. Ibu yakin semua masalah ini pasti akan ada jalan keluarnya. Ibu tuh sayang banget sama kamu. Iya, Bu. Feby juga sayang sama Ibu. Ya udah, Ibu buatin makanan dulu ya buat kamu ya. Iya, Bu. Aku harus ke rumah Nyonya Win. Pokoknya aku harus bela Ibu. Ini Nyonya orangnya. Kalau gitu saya ke belakang dulu Nyonya. Ya. Sini. Permisi, Tante. Saya Feby, anaknya Bu Mira. Mau apa sih? Saya cuma mau kasih tahu sama Ibu. Kalau ibu saya itu orang yang paling jujur yang pernah saya kenal. Jadi dia nggak mungkin mencuri perhiasan Ibu. Ibu kamu itu masih bagus, cuma saya pecat. Nggak saya laporin polisi. Ya tapi bukan ibu saya, Bu, pelakunya. Ibu saya masih punya harga diri. Kenapa Ibu tega nuduh ibu saya? Udahlah, jangan buang waktu. Lebih baik kamu pulang sekarang. Ya? Ma. Kamu kenal sama anak ini? Kamu kenapa? Bukan urusan kamu. Jadi selama ini kamu nutupin semuanya ya? Iya kan? Jahat kamu, baik. Feb, tunggu dulu, Feb. Aku bisa jelasin, Feb. Feb. Bentar, Feb. Aku bisa jelasin semuanya. Bayu, ini apaan sih? Ngapain sih kamu ngejar gadis kayak gitu? Dia tuh nggak pantas lagi buat kamu. Tunggu, Febi. Gadis itu pilihannya Bayu. Dan Mama nggak berhak menghina dia ataupun keluarganya. Semua terjadi. Assalamualaikum. Baby, kamu tuh kemana sih? Tadi ibu tinggal pergi, kamu langsung hilang. Kamu tuh masih sakit loh, nak. Bu, maafin aku ya. Kenapa? Barusan aku habis dari rumahnya Ibu Win. Aku mau belain Ibu. Ya ampun, Feby. Udahlah. Ibu itu
nggak mau memperpanjang masalah. Ya tapi aku nggak terima kalau ibu dihina kayak gitu, Bu. Dan yang lebih bikin aku sakit hati lagi, ternyata Bayu selama ini bohongin aku. Dia itu anaknya Bu Win yang kedua. Berarti yang ibu lihat di rumah Nyonya Win itu memang Bayu. Bayu, anaknya Nyonya Win yang memang gak pernah akur sama anak pertamanya yang namanya Randy. Dia pergi dari rumah, dia milih hidup mandiri. Feb. Feb, buka pintunya, Feb. Ibu, Bu, nggak usah dibukain. Feb, kita perlu bicara. Feb, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Tolong buka pintunya, Febi. Feb, aku cinta sama kamu. Dan gak ada satu orang pun yang bisa memisahkan cerita kita, termasuk mamaku sendiri, Feb. Dimana kamu yang haus, capek nyari kamu. Febi lagi nggak ada di rumah, dia lagi di rumah tantenya. Saya mau minta maaf sama Febi, Bu. Ini semua nggak seperti yang Ibu pikir. Ini semua salah paham. Iya, sekali lagi saya mohon maaf, Nak Bayu. Tapi saran saya, lebih baik Nak Bayu jauhin Febi. Saya nggak mau kalau nanti Nyonya Win bisa marah sama kami. Pemilik cinta yang tiada duanya, akulah pemiliknya, sang jawara cinta. Stella? Randy, kamu kok ada di sini? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Ngapain kamu di sini? Ini siapa? Kenalin, gue pacar Stella. Gara-gara cowok ini, gue pernah pukul adik gue, ngerti nggak lo? Randy udah. Ini semua salah aku. Please aku minta maaf sama kamu. Aku kayak gini karena selama ini kamu terlalu sibuk dan gak perhatian sama aku. Udah deh, kamu nggak usah banyak alasan ya. Selama ini kamu yang sok sibuk. Sekarang kita putus. Mas. Randy! Ini anak ngapain lagi sini? Pasti nyari ribut nih. Pagi, Bay. Pagi. Sorry ya, udah nunggu lu lama. Tunggu. Jadi, lo yang mau beli lukisan gue? Iya, gue suruh sekretaris gue untuk order lukisan lo. Oh ya, sekarang mana lukisannya? Lukisannya ada ini. Tapi tunggu. Gue bingung nih, maksud lo apa sih? Gini, Bay. Ini cara gue minta maaf sama lo. Selama ini gue selalu ngerendahin lo. Dan gue juga nggak pernah percaya sama cerita lo tentang Stella. Maafin gue ya, Bay. Ternyata bener kan? Lo liat sendiri kan kalau Stella itu selingkuh? Iya, gue lihat. Dia juga ngaku kalau Stella itu ngerusak hubungan lo. Dia nyelakain pacar lo dan ibunya. Jadi sekarang, lo harus clearin semuanya. Lo beruntung punya pacar kayak dia.
Nggak kayak gue sama Stella. Apa-apaan sih ini? Mira, Feby, maaf ya aku mesti pakai cara kayak gini biar kalian bisa datang ke sini. Jangan mentang-mentang kalian orang kaya ya. Terus bisa nindas kita. Ayo Bu, pulang. Tunggu, Bu. Maaf, jangan pergi dulu. Ini beneran aku nggak ada maksud untuk merendahkan kalian berdua. Maaf ya, tenang dulu, oke? Mamaku mau ngomong sama kamu, sama ibu. Nah Feby, Bu Mira, Randy sudah menjelaskan semuanya ke saya. Kalau tunangannya Randy, Stella, yang selama ini ternyata melukai Nak Feby. Mantan tunangan, Ma. Kan udah aku putusin. Terus apa hubungannya sama saya? Stella itu kan nggak kepengen ngelihat Bayu itu deket sama siapapun. Dan dia kan nggak mungkin ngelukain Bayu. Jadi akhirnya dia melukai kamu. Karena kamu orang yang terdekat dengan Bayu. Bu Mira, saya benar-benar minta maaf. Saya selama ini udah salah. Dan sudah berpikiran yang nggak baik ke Bu Mira. Cepat kamu panggil Koko. Ya, Bu. Dialah yang selama ini mencuri cincin berlian saya, Bu Mira. Iya Mira, maafin saya ya. Saya ditekan sama Nonsela untuk mempindah kamu. Maafin saya. Kamu tahu kan kalau aku sayang sama kamu. Makanya sekarang aku mau melamar kamu. Kamu mau nggak jadi istri aku? Kamu kemana yang sama siapa mau? Nggak mau. Ku cari kamu tapi nggak ketemu. Gimana kamu? Kenapa? Aku nggak mau. Males aja punya suami, hilang-hilangan gak jelas. Oh, kalau soal itu aku minta maaf sama kamu. Tapi kan kamu tahu, aku butuh konsentrasi penuh untuk nyelesain semua lukisan aku. Buat kamu. Jadi ini hasil dari penjualan semua lukisan aku yang udah